Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Penteri Basjir tentang hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 143 ayatnya yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan memberkati kita, katakan bersama amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Dan semoga ini bukan saja hafalan, tapi kita percaya bahwa kita luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa. Iya, lagu tadi berkata bahwa saat kita perlu Tuhan tahu, saat kita butuh Tuhan mendengar. Ya, kita semua harus percaya bahwa Dia Tuhan yang tahu bagaimana hidup kita dan apa yang kita butuhkan. Tapi lebih dari itu, hari-hari ini biarlah kita berdoa, Tuhan, jadikan kami ini menjadi jemaat yang tahu apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kami ini menjadi orang yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah pasti tahu kebutuhan kita, tapi apa kita tahu kebutuhan Tuhan? Apa kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Ya, dan hari-hari ini saudara, saya percaya bahwa yang Tuhan mau, goal dari kekristenan kita adalah kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya mengambil satu contoh di dalam Alkitab, yaitu dari seorang tokoh yang bernama Musa. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Musa menjadi satu gambaran juga yang menggambarkan bagaimana Kristus kelak akan menyelamatkan umatnya. Dan kalau kita pelajari kehidupan dari Musa ini, dia adalah orang yang biasa, tetapi dia mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan seperti yang saya bilang tadi, goal dari kekristenan kita ini adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena banyak orang Kristen tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia hidup melakukan kehendaknya sendiri. Bahkan banyak yang melakukan kehendak setan atas hidupnya. Ya, dan saya selalu berkata dalam hidup ini ada 3 kepentingan. Ada kepentingan kita sendiri, ada kepentingan Tuhan, dan ada kepentingan setan. Ya, dan kita harus berpihak pada kepentingan dan kehendak Tuhan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Musa itu seorang yang memberikan diri ketika Tuhan memilih dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan saya juga percaya Tuhan punya rencana atas setiap kita masing-masing. Mungkin kita nggak disuruh pergi ke Mesir, enggak. Tapi apa rencana Tuhan atas hidup kita? Saudara, kalau kita belajar sejarah dari bangsa Israel, saya yakin banyak orang Kristen yang duduk di kursi gereja ini enggak tahu sejarah dari Israel. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak di sini? Yang tahu cerita sejarah dari bangsa Israel berapa banyak? Ya, banyak dari kita yang tidak tahu. Ya, dan kita cuma dengar dan kita nggak punya keinginan untuk tahu. Yang penting saya ke gereja aja gitu. Sejarah bangsa Israel itu dimulai dari seorang yang bernama Abraham. Abraham itu punya berapa anak? Berapa anak? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya, banyak yang nggak lulus sekolah minggu tuh. Abraham punya 2 anak yang bernama siapa? Joko dan Bambang. Versi Jowo nih. Ya, Abraham punya 2 anak, namanya siapa? Ismail dan Ishak. Anak perjanjian bernama Ishak. Lalu Ishak ini punya anak juga 2, namanya siapa? Esau dan Yakub. Ya, dicatat baik-baik, tolong dicatat baik-baik. Ini saya mengulangi cerita sekolah minggu loh. Ya, Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Lalu hak kesulungan yang harusnya di Esau jatuh ke tangan Yakub, karena Yakub itu memang Tuhan berkenan memberikannya kepada Yakub. Dan Yakub ini Dari keturunan Yakublah ini ketika satu malam Yakub bergumul dengan Allah,
Dan Tuhan mengganti namanya. Mulai saat itu Tuhan berkata, engkau tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel. Ya, dan Yakub punya anak yang akhirnya disebut 12 suku Israel. Ya, jadi tahu ya, ini sejarah singkat saja. Supaya saudara juga bisa tahu, oh ternyata itu sejarahnya begini. Lalu akhirnya ketika suku Israel 12 anak ini menjadi suku yang besar. Satu saat terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Salah satu dari anak Israel yang bernama Yusuf. Ketika terjadi kelaparan itu, Yusuf waktu itu sudah jadi Perdana Menteri di Mesir. Kenapa Yusuf sampai ke Mesir? Karena dibuang oleh saudaranya. Tapi ternyata Tuhan turut bekerja. Yusuf harus mendahului keluarganya di Mesir. Karena ketika terjadi kelaparan akhirnya Fir'aun bermimpi dan Yusuf bisa mengartikan dari dalam penjara. Yusuf berkata, arti mimpimu ada 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi di masa kelimpahan ini engkau harus bikin lumbung untuk simpan hasilnya. Supaya nanti kalau ada masa kelaparan kamu tidak kekurangan makanan. Lalu Firaun berkata, karena engkau yang dapat arti mimpi itu, aku mengangkat engkau jadi Perdana Menteri di Mesir dan engkau yang harus jalankan semua strategi yang engkau dapat itu. Dan Yusuf mendapat jabatan di Mesir ketika benar masa kelaparan terjadi. Alkitab berkata terjadi kelaparan yang besar di seluruh bumi dan hanya ada di Mesir yang bisa punya cadangan makanan. Dan akhirnya kita tahu bersama saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan Yusuf kenal dengan keluarganya, tapi keluarganya udah enggak kenal Yusuf. Ya, karena kenapa? Yusuf sudah pakai jubah kemuliaan, yang terawat dan yang tidak terawat memang beda. Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, hidupnya berubah. Orang itu kalau hidupnya enggak berubah-berubah, ya memang enggak berubah-berubah juga dia nasibnya. Tapi mereka sudah tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Dan akhirnya Yusuf bilang sama pegawainya, kasih gandum yang mereka beli, tapi jangan terima uangnya, kembalikan taruh di bawah gandum itu. Dan mereka pulang, selalu mereka dapati begitu. Satu saat mereka balik, Yusuf bilang, kamu tidak kenal aku dulu adikmu yang kau buang, menjadi budak di Mesir. Dan sekarang Allah sudah mengangkat hidupku, supaya aku menolong engkau. Dan akhirnya Ucup bilang sama saudara-saudaranya, panggil papa untuk pindah ke Mesir. Dari situlah mereka jemput Yakub untuk pindah ke Mesir. Dan di Mesir Israel menjadi bangsa yang besar, beranak pinak, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan di Mesir. Dan Alkitab berkata satu saat matilah Fir'aun, matilah juga Ucup. Lalu naiklah Fir'aun yang baru. Ketika Fir'aun baru naik, dia lihat, enggak benar ini Israel di sini. Mereka sudah menjadi kaya, menjadi bangsa yang besar, tidak boleh seperti ini. Kita harus menindas mereka, menjadikan mereka budak. Dan ketika itu Fir'aun juga beri satu perintah, setiap anak laki-laki yang lahir dari kaum Ibrani harus dibunuh. Dan setelah itu lahirlah Musa. Ketika Musa lahir, ibunya melihat ini bayi cakep banget, sayang kalau dibunuh. Lalu mamanya bikin peti dari kayu, dilapisi dengan daun papirus, itu supaya buaya tidak makan. Lalu dia dilepas, dihanyutkan di sungai Ciliwung. Bukan ya? Di sungai Nil. Dan akhirnya satu saat putri Fir'aun lagi mandi dengan dayang-dayangnya di sungai Ciliwung. Dia lihat kok ada peti itu hanyut. Lalu dia bilang sama anak buahnya, dayang-dayangnya coba kamu ambil. Lalu diambil sama anak buahnya dan mereka bilang, putri ini isinya bayi. Waktu putrinya lihat, ih lucu banget Musa waktu kecil cakep. Lalu putri Fir'aun bilang, ini pasti anak orang Ibrani. Dia takut kalau dibunuh, jadi dia hanyutkan di sungai. Putri Fir'aun jatuh cinta kepada bayi Musa. Dan dia mengambil bayi ini dan merawatnya di istana Raja Fir'aun. Harusnya Musa dibunuh oleh Raja Fir'aun.
Tetapi orang pilihan Tuhan itu akan diluputkan ketika waktu tekanan, ancaman sehebat apapun. Kalau kau menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan sanggup meluputkan engkau, bahkan memberikan semua yang terbaik atas hidupmu. Amin, saudara. Lalu setelah itu saudara, Musa ini kan sangat bertolak belakang. Harusnya dibunuh, malah dibesarkan di kerajaannya Fir'aun. Mendapat semua fasilitas raja. Dan akhirnya Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani. Tapi dia tahu dia bukanlah orang Mesir, dia keturunan Ibrani, orang Israel. Dan akhirnya saudara, ketika Musa melihat di sekelilingnya, satu saat dia lagi jalan-jalan di dekat istana, dia lihat ada orang Israel yang lagi disiksa, kerja paksa, bahkan dipukul. Dan Musa ini jiwa satrianya merontak melihat bangsanya ditindas. Dia bilang, kenapa kamu pukul dia, orang yang tidak bersalah? Orang Mesir dengan sombongnya saudara terus menyiksa, dan Musa nggak tahan, dia pukul orang Mesir itu sampai akhirnya Alkitab bilang mati. Dan akhirnya Musa mengubur jenazahnya di dalam pasir, tapi ada yang melihat. Lalu dia dilaporkan kepada Fir'aun. Dan ketika Fir'aun mendengar, Fir'aun mengeluarkan ultimatum untuk membunuh Musa. Musa mengambil kesempatan untuk melarikan diri karena dia menjadi buronan. Dia lari dari Mesir sampai ke tanahnya orang Midian. Saudara, kalau ada berkat, pergilah ke Israel. Supaya saudara bisa tahu, oh ternyata ini ya, di sini dari Mesir ke sini ke sini. Oh, Alkitab itu benar ya, yang dicatat itu ada sejarahnya. Ya, jangan cuma shopping-shopping terus ke Eropa sana. Pergilah ke Israel supaya saudara tahu kisah di Alkitab itu memang nyata, benar ada. Ya, lalu ketika dia sampai di tanah Midian, dia lihat ada beberapa gadis yang mau dirampok. Lalu dia tolonglah cewek-cewek ini tadi. Ketika gadis-gadis ini pulang, mereka cerita sama bapaknya. Ternyata mereka anaknya Om Yitro. Mereka bilang, "Pak, tadi kita ditolong sama cowok ganteng orang Mesir. Kita ini mau dirampok, mau digini-gini." Terus papanya bilang, "Loh kenapa kamu gak ajak dia dinner di rumah kita malam ini?" Akhirnya mereka panggil Musa, "Ayo sini kita dinner bareng," diundang papa. Yitro adalah seorang imam yang tinggal di Midian. Tapi dia juga pengusaha kaya karena dia punya peternakan yang besar. Lalu Yitro bilang begini, boleh juga nih anak nih, cakep, ganteng, ya, takut Tuhan. Yitro bilang, aku punya anak yang besar namanya Sipora, nikahi dia. Memang orang kalau dipilih Tuhan dapat mertua kaya. Ini idamannya para jomblo-jombloers kan. Kalau nggak dapat yang peternakan kambing domba, setidaknya ternak ayam lah ya. Tapi lihat Tuhan itu mengatur. Musa yang tadinya lari dari Mesir karena dia bunuh orang, dia buronan mau dibunuh. Dia di tanah Midian ketemu cewek cantik, dapat mertua kaya. Lalu Musa kerja sama mertuanya. Hidupnya nyaman gak? Enak gak? Itu semua yang kita inginkan toh. Hidup enak, punya keluarga yang mapan, udah gak perlu susah lagi, dapat mertua kaya, tinggal kerja di situ. Amin. Siapa yang mau begitu? Angkat tangan. Gak usah pura-pura. Ya, mau kan kita toh? Kemapanan toh? Kenyamanan kan? Udah gak perlu ngapa-ngapa lagi, udah punya mertua, punya rumah, Musa melahirkan anak istrinya. Wah, udah komplit. Nggak ada lagi pergumulan. Tapi seringkali kenyamanan itu membuat kita nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Seringkali kenyamanan itu membuat kita, karena Tuhan nggak suka dengan kenyamanan. Dan semua orang yang akan melakukan kehendak Tuhan, memang itu harus pergi meninggalkan kenyamanan. Sebab melakukan kehendak Tuhan itu tidak nyaman. Bilang kanan kirimu, jangan cari yang nyaman. Karena Tuhan tuh gak suka yang nyaman.
Muka saudara kok kayak gak seneng ya? Biasa aja menatap saya, jangan begitu. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala perkara, saudara. Lalu ketika Musa satu kali sedang menggembalakan kambing domba, Keluaran pasal yang ketiga kita baca bersama. Kalau saudara bisa baca-baca supaya kalau kita baca dengan mulut itu beda daripada cuma dengar pendeta. Kalau baca dengan mulut otak ikut, tapi kalau cuma dengar otaknya nanti kemana-mana, nggak nyantol. Baca yuk. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu padahal ada api? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Karena zaman dulu orang tidak kudus ketika melihat Tuhan pasti mati, saudara. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Persoalannya, Tuhan mendengar kesengsaraan bangsa Israel di Mesir. Tuhan melihat penderitaannya, tapi Musa sudah tidak melihat. Musa udah gak peduli, pokoknya aku udah dapat mertua kaya, aku sudah punya anak, aku sudah punya rumah tangga, I tidak lagi peduli dengan apapun yang terjadi dengan keluargaku yang ada di Mesir. Kenyamanan seringkali membuat kita gak peduli lagi dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak orang sibuk hanya untuk hidup bagi kepentingan diri yang tidak pernah ada selesainya. Kalau kita hidup mengikuti keinginan diri, tidak pernah selesai, saudara. Ya Pak ya. Punya mobil 1, pengen 2. Dikasih 3, pengen 4, lalu 5, lalu 6. Punya rumah 1, 7, 8, 9. Semua terus diri terus. Ketika kita diberkati Tuhan, pernahkah kita bertanya, Tuhan untuk apa engkau berkati hidupku? Kasih tahu Tuhan kehendakmu buatku. Karena aku tahu tidak secara kebetulan Tuhan memberkati aku. Pasti ada rencana Tuhan. Amin. Namun itulah kenyamanan. Seringkali membuat orang lupa yang penting aku sudah bahagia. Musa sudah tidak mendengar teriakan kesusahan saudaranya. Dan dia memang sudah tidak mau peduli. Ya sudahlah, pokoknya aku sudah menemukan zona nyamanku. Bukankah kenyamanan yang kita cari hari-hari ini? Dan dunia terus menuntut kita, dunia mengajari kita untuk cari kenyamanan diri. Yang penting lu bahagia, yang penting lu happy, gak usah peduli sama orang lain. Saudara, Tuhan tidak begitu. Semakin engkau diberkati, maka semakin banyak kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya ingat ketika kami diberkati, saudara, bayangkan ketika pandemi itu nggak ada uang 10 juta di rekening saya dan suami. 10 juta nggak ada, harus hidup dengan 3 orang anak. Tiba-tiba setelah waktu pandemi itu YouTube saya di monet dari YouTube mulai ada pemasukan iklan. Singkat cerita, selesai pandemi, puji Tuhan kami diberkati lewat YouTube. Dan waktu itu ada uang sekitar 2 miliar lebih di rekening kami. Tiba-tiba saya bertanya, Tuhan, untuk apa Tuhan berkati kami ini?
Tuhan bilang, bangun sekolah misi, sekolahkan orang-orang dari pedalaman yang tidak mampu, sekolahkan mereka gratis, datangkan mereka dari daerahnya, cetak para misionari. Saya bilang Tuhan bilang taruh itu 2M untuk awal dana pembangunan. Saya tengking dalam nama Yesus. Kan bisa buat beli apa dulu tuh? Buat saudara 2M itu besar enggak? Oh besar juga. Saya kira buat orang Surabaya kecil. Ternyata besar juga ya. Kami bergumul saudara. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan. Saya bergumul dengan suami, saya bilang sama suami gimana nih? Saya bilang Tuhan saya bukan orang kaya loh Tuhan. Kenapa Tuhan gak suruh orang kaya aja? Tuhan bilang aku gak cari orang kaya. Tapi aku cari orang yang mau melakukan kehendakku. Akhirnya kami rela. Terpaksa? Iya. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan memang harus terpaksa. Melawan daging ini tidak enak. Harus terpaksa. Kami taruh saudara, pembangunan selesai habis hampir 4 miliar lebih. Tapi saya tahu itu dari Tuhan. Saya nggak pernah cari dana, saya nggak pernah kirim proposal. Kalau ada satu orang pun di sini yang pernah saya kirim proposal, tolong menghadap di ruang pembicara setelah ini. Nggak ada. Kami mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan sekolah itu sekarang sudah berjalan, Desember ini selesai angkatan yang keempat. Januari masuk angkatan yang kelima. Misionari dicetak di sana. Saudara, melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Enggak enak buat daging. Sekarang saya bicara tentang kehendak Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa kehendak Tuhan buat saya, Bu? Kehendak Tuhan tidak harus selalu yang kelihatannya wow. Karena semakin saudara setia, semakin besar nanti kehendak Tuhan buat sendiri saudara. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Suami istri waktu kau bertengkar, kehendak Tuhan kau berdamai, tidak usah lama-lama berantem. Tapi kehendak setan lama-lama aja berantem, makin lama makin seru. Saudara dengar yang mana? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Yang melakukan kehendak setan angkat tangan. Tidak ada yang ngaku. Ya. Sulit gak melakukan kehendak Tuhan? Waktu kita jengkel, berantem, terus tiba-tiba kita bilang, udah nggak usah berantem, kita berdoa yuk biar Tuhan disenangkan. Ada yang begitu? Nggak ada. Semua lebih seru bertengkar. Kamu tahu nggak saya nyesal nikah sama kamu? Kamu pikir aku tidak? Kita sudahi saja. Lebih enak begitu tuh. Tapi kehendak Tuhan apa saudara? Waktu kau mau ribut, kita berdoa yuk. Tuhan tuh enggak mau loh kita ribut-ribut yuk. Kita kalahkan iblis yuk. Kita lakukan kehendak Tuhan. Itu goalnya loh saudara. Anak-anak muda, apa kehendak Tuhan bagi hidupmu? Tuhan gak pengen kamu jadi homo. Karena Tuhan gak pernah ciptakan tulang lunak. Boti-boti enggak ada. Tuhan tuh ciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan Adam dan Eben. Bukan Hawa dan Endang. Enggak ada itu. Jangan kau kompromi dengan keadaanmu dan berkata, ya memang saya diciptakan sudah begini. No. Rencana Tuhan itu enggak ada yang gagal. Kalau kau gagal itu setan. Anak muda, apa yang Tuhan kehendaki dari hidupmu Tuhan bilang, karena yang ku kehendaki ialah kekudusanmu. Pernahkah engkau bertanya apa kehendakmu atas hidupku Tuhan? Tuhan gak pengen kamu merokok. Tuhan gak pengen engkau rusak hidupmu dengan narkoba, dengan minuman keras. Tuhan gak pengen kamu tenggelam di dugem tiap malam. Tuhan gak pengen kamu terikat dengan film porno. Dan mungkin engkau berkata sulit bagiku untuk keluar dari dosa ini. Hello, apakah kau mau mematikan dagingmu dan belajar untuk hidup melakukan kehendak Tuhan? Tidak gampang, tidak gampang. Tapi waktu kau mau, engkau menghormati Tuhan di hidupmu.
Kita nggak usah bicara yang hebat-hebat. Yang sehari-hari aja dalam kekristenan ini. Ketika ada orang tipu kamu, bawa lari uangmu. Tuhan bilang ampuni. Ya, doakan dia. Doakannya apa? Kalau kita maunya Tuhan kutuk dia 7 turunan. Tuhan bilang enggak begitu doanya. Mintalah berkat bagi orang yang berbuat jahat padamu. Itu susah atau gampang? Susah. Tapi itulah kehendak Tuhan. Jangan kau kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi kita harus sampai pada goal itu, saudara. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku mendengar, walaupun kau tidak dengar, tapi aku dengar teriakan dan penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, kata Tuhan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang Tuhan bilang sama Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Mulai Musa di situ berargumen dengan Tuhan, karena dia tahu kenyamanannya terusik. Enak di situ di rumah mertua, duduk-duduk, sore-sore bikin kopi, nikmati waktu dengan istri dan anak, enggak ada tekanan, tidak ada sesuatu yang bayar harga. Bayangkan, ini bukanlah satu hal yang mudah, karena Musa itu di Mesir buronan. Dan Tuhan suruh dia untuk kembali ke Mesir. Itu adalah hal yang mustahil. Apa yang sangat tidak kau mau, seringkali itu yang sangat Tuhan mau. Dan Musa berkata begini sama Tuhan, Tuhan, siapakah aku? Musa mau coba ingetin Tuhan. Siapakah aku, kata Musa. Ya, maka engkau akan memilih aku untuk menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, saudara. Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan bilang begini. Musa mau coba ingetin Tuhan, siapa aku Tuhan? Aku ini pembunuh, aku ini buronan dari Mesir. Tuhan tidak terlalu peduli dengan masa lalumu, saudara. Sehitam apapun masa lalu itu, asal kau mau dipakai Tuhan. Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Waktu kita disertai Tuhan, enggak peduli seberapapun buruknya hidup kita, asal Tuhan menyertai, semuanya akan menjadi berbeda di tangan Tuhan. Amin. Amin. Yes, Tuhan itu Tuhan. Penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kalau mau dilihat kembali, siapa saya ini dulu? Saya ini cuma orang berdosa yang mau bunuh diri karena merasa hidup saya sudah hancur. Masa lalu saya buruk, bahkan masa depan saya tidak ada. Tapi Tuhan bilang, aku gak peduli dengan hitamnya masa lalumu. Kalau kau mau menyerahkan hidupmu untuk melakukan kehendakku, aku menyertai. Dan kalau hidup kita disertai Tuhan, apa yang mustahil? Dan hari ini saya mau berkata sama saudara, saya yang ada hari ini yang berdiri depan saudara, kalau saya bisa ada seperti hari ini, itu semua hanya karena penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Tidak ada yang lain. Musa mencoba ingetin Tuhan, masa laluku buruk. Siapa aku Tuhan? Ya, dia mau tunggu Tuhan bilang, kau pembunuh, kau pendosa. Enggak peduli dosamu, makanya hari ini saudara, Tuhan tunggu. Mungkin hari ini kau sedang nyaman hidup sebagai seorang
Yang bersinah, yang selingkuh, atau mungkin ani-ani? Ani-ani no, simpanan no. Yes. Oh doa itu. Hari ini kau sedang menikmati kenyamanan sebagai seorang simpenan. Punya apartemen, punya mobil, punya duit. Lalu tiba-tiba kau mendengar Tuhan bilang, aku mau kau melakukan kehendakku, tinggalkan semua kenyamanan itu. Apakah engkau rela? Kembali hidup miskin untuk melakukan kehendak Tuhan? Banyak orang gak rela. Sebab keinginan daging itu nikmat, kenyamanan itu nikmat. Ya, udah dapat apartemen dari Om Agus. Atau om siapalah itu, hai om-om, bertobat kau. Banyak om-om ini juga nggak tahu diri. Ya, baru diberkati sedikit, udah berani jadi sugar daddy atau daddy sugar. Cuma 2 itu aja nasibnya. Kalau nggak jadi bapak-bapak diabetes kau. Ya, penuh dengan gula. Itu yang tukang-tukang selingkuh itu nanti ujung-ujungnya kalau tua sakit. Kalau udah sakit, ya, siapa yang mau ngerawat? Kalau lagi sehat jangan sombong. Saya ini banyak dengar konseling ibu-ibu. Suami saya bu, semua uang dikasih sama pelakor, sama ani-aninya bu. Justru saya istri juga jadi kayak simpanannya. Dia pulang itu sebulan sekali. Bu Debbie, saya harus berdoa apa? Bu, doakan Tuhan hajar suamiku. Itu yang saya kasih tahu, memang benar. Karena bapak-bapak itu banyak gak tahu diri, sombong. Baru punya uang sedikit, sudah punya ani-ani, sudah punya simpenan. Iya, kau lagi sehat, jangan sombong. Sedikit aja Tuhan gunting 1 urat di jantungmu, mati kau. Saya kadang-kadang bingung lihat orang itu saudara, nggak takut Tuhan, hidup berbuat dosa seenaknya. Dia pikir nggak ada Tuhan. Waktu kau hidup melakukan kehendak setan, kau sedang menyakiti hati Tuhan. Karena nggak gampang, Tuhan mati, taruh nyawanya loh buat kita untuk tebus engkau dari dosa. Dan dengan enaknya kau melakukan dosa tanpa peduli perasaan Tuhan. Jangan cuma nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu, malaikat bilang pret. Apa kau tahu hati Tuhan? Ketika engkau tidak mau mengampuni, apa kau rasa bagaimana perasaan Tuhan? Ketika engkau tidak mau menyerahkan hidupmu untuk hidup takut Tuhan, apa kau tahu bagaimana hati Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya? Saya ketemu bapak-bapak saudara, dia bilang, bu tadinya saya ini benci sama istri saya. Istri saya itu cerewet. Di rumah itu pokoknya saya nggak betah. Saya berulang kali kasih ayat itu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Akhirnya saya dapat khotbahnya Bu Debbie tuh. Iseng saya penat, saya pusing. Kakak saya ngirimi khotbahnya Bu Debbie terus. Kamu kalau stres dengerin ini loh. Dengerin khotbah ini. Pertama dia cuekin, kedua dia cuekin. Satu saat lagi stres. Bapak-bapak kau itu kalau selingkuh nggak makin damai hatimu, percayalah. Dosa itu bikin stres. Lalu dia stres, kakaknya kirim ini, dengerin ini. Lalu satu saat dia klik. Dia dijamah Tuhan lewat khotbah saya. Lalu dia nangis, dia bilang, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau bertobat, buka jalan Tuhan. Waktu dia berdoa begitu, istrinya tak ketahuan chattingannya dengan selingkuhannya. Terus dia bilang gini, aku kan mau bertobat Tuhan, bukannya istri saya tahu. Tapi kan itu jawaban doa. Ya, saya bilang Pak itu justru jawaban doa loh. Karena kalau istri enggak tahu, Bapak tobat sendiri bisa jatuh lagi. Karena istri belum tahu. Jadi jawaban doanya, ya Tuhan kasih tahu istrimu. Lalu ketika dia mulai dengar khotbah-khotbah saya, dia bilang gini, Bu, saya jadi ngerti waktu dengar khotbahnya Ibu Debbie tentang suami. Ternyata ayatnya untuk suami itu berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Itu ayat berat enggak bapak-bapak? Jadi ternyata suami disuruh mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat.
Ternyata lebih berat dari ayat yang buat istri. Kata dia gini, aduh sejak saya tahu itu Bu, saya bertobat Bu, ternyata saya juga tidak melakukan. Bayangkan saya ini harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi istri saya seperti mengasihi jemaat. Jadi saya syok waktu dengar ayat itu Bu. Saya bilang Pak, sebenarnya suami-suami engkau tidak perlu tuntut-tuntut istrimu tunduk. Kalau engkau menjadi seperti Kristus yang mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi jemaat, Kristus mengasihi jemaat. Tidak usah bilang-bilang sama istri tunduk, saya yakin otomatis. Kau pulang kerja, masuk rumah istrimu sudah begini, Papa. Itu udah tunduk-tunduk banget, asal kau menjadi seperti Kristus bapak-bapak. Coba bilang sama istrimu, sayang aku mau jadi seperti Kristus. Coba bilang sama istrimu, coba. Lihat istrimu ngomong, jangan lihat istri orang. Malah lihat-lihat istri orang, suruh lihat istrinya sendiri loh. Amin bapak-bapak. Sulit memang, tapi itu kehendak Tuhan. Nah kita bicara tentang kehendak Tuhan apa? Nggak usah terlalu muluk-muluk. Lalu akhirnya saudara Musa mulai berargumen Tuhan. Terus bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya? Kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Kamu tuh tidak usah ngaku-ngaku. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan bilang kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Bilang namaku aku adalah aku kata Tuhan. Perhatikan aku adalah aku huruf besar. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Waktu aku adalah aku yang menyertai kita. Artinya apa? Aku adalah aku, ini bicara tentang otoritas Tuhan yang tidak bisa dibendung atau dibatasi oleh kuasa apapun juga. Aku adalah aku yang menyertai engkau, yang tidak akan bisa dibendung oleh raja sekalipun. Masalah apa yang terlalu berat di depanmu hari ini? Waktu aku adalah aku yang menyertai engkau. Anak muda, engkau gak perlu takut dengan masa depan yang makin buram nih. Makin banyak dipecat orang-orang nih, pengurangan. Ini udah pada pengurangan pegawai. Sementara kau belum lulus kuliah, belum lulus SMA. Rasanya menghadapi masa depan ini kayak apa? Waktu aku adalah aku, dia yang berdaulat atas hidup kita dan yang punya otoritas itu menyertai. Bahkan alam semesta ini tunduk kepada aku adalah aku, Tuhan dan Raja kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tapi Tuhan itu tunggu, kamu mau enggak? Lalu Musa bilang kalau mereka enggak percaya, Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melempar tongkat itu, Alkitab berkata tongkat itu berubah menjadi uang. Oh ular. Lalu Tuhan bilang pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, dia kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan bilang sekarang masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan, waktu Musa keluarkan penuh kusta tangannya, ini putih semua jadi kusta. Tuhan bilang masukin lagi ke jubahmu, keluarkan. Waktu dikeluarkan sembuh. Cukup itu menjadi tanda bagimu? Pergi, Musa ngomong lagi Tuhan, tapi aku ini berat lidah, ndak pinter ngomong. Tuhan bilang siapa yang menciptakan mulut manusia untuk bisa dapat berbicara? Siapa yang menciptakan mata manusia untuk bisa melihat? Aku adalah aku yang berkuasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi Tuhan cuma tunggu kau ada niat gak untuk mau. Tuhan tahu untuk kita melakukan kehendaknya itu berat. Seringkali untuk keluar dari dosa pun itu sangat berat. Tapi dia melihat niat hatimu. Dan ketika ada niat, barulah Tuhan itu bisa bekerja. Katakan aku mau keluar Tuhan. Aku mau melakukan kehendakmu. Saya kemarin waktu datang ke sini saudara, waktu mau landing, seperti biasa tinggal beberapa saat landing diumumkan. Para penumpang yang terhormat, saat landing sudah dekat,
Tegakkan sandaran kursi, lipat meja, kenakan sabuk pengaman dan buka jendela di sebelah Anda. Semua udah duduk, seneng nih ya. Seneng, ya sudah mau nyampe. Tiba-tiba diumumkan. Baru saja kami mendapat peringatan dari Bandara Surabaya bahwa saat ini di bandara sedang hujan lebat. Jadi kita tidak bisa landing sekarang dan kita akan berputar-putar sambil menunggu pengumuman dari bandara izin untuk mendarat. Kalau putar-putar di Pakuwon Mall enak, ya enak. Putar-putar di atas udara lagi keadaan cuaca tidak bagus, bikin deg-degan. Tapi saya cuma pikir gini, biasalah cuaca buruk. Saya main game saudara. Ya, saya tuh kalau di pesawat kalau nggak baca Alkitab main game. Karena memang sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi ya main game aja. Saya cuek aja, tahu-tahu ini muter kok lama ya, sudah lama muter-muter ini. Saya lihat jam, udah setengah jam. Perasaan udah mulai nggak enak, lalu saya protes sama Tuhan gini, Tuhan ngapain sih Tuhan? Ini pakai acara begini nih loh, landing tinggal landing loh. Karena saya tiba-tiba ingat dulu saya pernah mau pelayanan di Pekanbaru nggak bisa landing. Lalu dialihkan ke Batam, saya harus nginap semalam di Batam. Jadi batal pelayanan pulang lagi ke Jakarta. Karena nggak ada pesawat yang mau ke sana. Saya pikir ini kalau batal landing kita balik ke Jakarta atau di Bali terus nginap lagi semalam. Aduh tambah capek saya ini. Terus saya bilang Tuhan ngapain sih Tuhan nggak bikin. Terus di hati saya itu berkata ini, kan kamu dari tadi nggak doa. Malah main game. Bertobat. Kadang-kadang memang pendeta nih perlu bertobat juga. Ya, saya baru minta ampun sama Tuhan. Oh ya Tuhan ampuni saya ya. Kenapa saya nggak ingat berdoa ya? Saya matikan game saya berdoa. Tuhan, Engkau yang mengatur alam semesta, cuaca, langit, hujan, petir, badai. Aku percaya pada kuasa-Mu. Engkau adalah aku itu. Tolong Tuhan, beri cuaca yang terbaik di Bandara Surabaya supaya kami bisa landing dengan aman. Saya amin, begitu amin, saya dengar suara di hati gini, tunggu ya 5 menit. Bener, gak lama 5 menit, bunyi ting tong. Para penumpang yang kami hormati, kita telah menerima pemberitahuan dari Bandara Surabaya, kita akan bersiap untuk mendarat. Wow enggak? Seringkali kita pikir itu cuma perkara kecil. Padahal Alkitab bilang tetaplah berdoa. Saya cuma pikir nanti gampang juga, ntar juga cuacanya bagus, ntar juga lama-lama juga berhenti sendiri. Ayo libatkan Tuhan dalam segala perkara saudara. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, masa depanmu yang mau pilih jodoh. Jangan sembarangan. Cari kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Lalu ketika Musa bilang begitu, Tuhan bilang, aku yang ciptakan lidahmu loh. Akhirnya Musa berkata, oke Tuhan ini aku, utus aku. Dan dia melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kenapa hari ini saya bicara tentang melakukan kehendak Tuhan? Yang terakhir coba kita buka Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ternyata tidak semua orang Kristen akan masuk sorga. Pendeta sekalipun, gembala sekalipun, pendoa sekalipun. Kalau kau tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu firman Tuhan, engkau tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ini adalah pertandingan iman kita. Mari kita selesaikan saudara sampai di garis akhir. Sekalipun itu berat, bilang Tuhan, beri aku kepekaan. Untuk aku tahu kehendak-Mu, untuk aku melakukan kehendak-Mu, biarlah kami hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Mari hari-hari ini kita berlomba saudara. Anak-anak muda, kalahkan keinginan dirimu sendiri. Seberat apapun dosamu.
Tuhan mampu tolong engkau untuk keluar dari ikatan dosa itu. Kalau hari ini engkau dengar kehendak Tuhan berkata, tinggalkan dosamu, ayo ambil langkah itu. Kalau hari ini engkau dengar kehendak Tuhan berkata, ampuni keluargamu, ampuni saudara. Ampuni orang yang menyakitimu, ampuni. Kalau hari ini mungkin engkau mendengar Tuhan bilang keluarkan hartamu, kau juga harus belajar taat. Apapun itu Tuhan sekalipun menyakitkan, kami mau belajar. Kami mau hidup untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama saudara di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Penteri Bachir tentang hidup melakukan kehendak Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini, memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Bila pada malam hari ini, mari kita kembali lagi. Kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam Pemazmur pasal 26, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Judul bacaan, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bapak Mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pribadi daripada Daud, dia hidup dengan ketulusan hati dan dia tidak ragu-ragu dengan Tuhan. Bapak Mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman ini dia mengajari kepada kita bahwa kita hidup tulus dan percaya, tidak akan ragu-ragu. Pasti Tuhan akan menjawab itu bagi kita. Di dalam ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Di dalam ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Di dalam ayat yang keempat, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Ternyata Daud pisahkan diri dari orang-orang fasik dan dia tidak bergaul dengan orang-orang penipu. Di dalam ayat yang kelima dia katakan, aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ternyata Daud tidak bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat kejahatan. Daud pisahkan diri untuk mau merenungkan Taurat siang dan malam, dan dia selalu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-6, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu aku berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dia memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan bersyukur di hadapan Tuhan. Dan dia menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam ayat yang ke-8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Di dalam ayat yang ke-11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Bapak Mama saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, di dalam satu bagian firman Tuhan, Mazmur 27 ayat yang ke-4, Daud katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan,
Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yang terakhir, dalam ayat yang ke-12 dari Mazmur pasal 26, dia katakan, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Biarlah malam hari ini kita pulang di dalam firman dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.